God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Halo adik-adik semuanya yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Sehat-sehat semuanya kan? Yeay. Kak Dia percaya adik-adik semangat ya. Apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah. Pasti kita semuanya semangat untuk ke sekolah. Ini sudah nggak pandemi loh. Kita sudah bisa masuk sekolah dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Nah, tetapi tetap harus memakai protokol kesehatan, harus tetap menggunakan masker, harus tetap jaga jarak dengan teman, dan harus selalu cuci tangan kalau sebelum makan. Nah, adik-adik, Kak Dia seneng loh jumpa dengan adik-adik semuanya. Nah, oke, sekarang kita akan memulai ya. Kak Dia mau bercerita hari ini. Oh iya, Kak Dia mau sampaikan dulu selamat datang di ibadah Golden Kids Online Service Bethany Home Magelang ya, di ibadah Sunday School hari ini. Yeay. Nah, adik-adik udah siap kan dengerin firman Tuhan yang mau Kak Dia sampaikan? Siap? Ayo angkat tangan, siapa yang siap? Yeay, hebat semuanya. Nah, adik-adik pasti ingat kan cerita sekolah minggu yang sudah disampaikan oleh Kak Andrea kemarin? Masih ingat? Percaya Kak Dia pasti adik-adik semuanya masih ingat, yaitu masih tentang Musa. Nah, kali ini Kak Dia mau menceritakan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, penuh dengan drama adik-adik, nggak selesai-selesai pokoknya. Tetapi kita akan simak yuk sama-sama. Yuk, duduk yang manis ya. Nah, bangsa Israel itu hidup dengan aman di bawah pemeliharaan Allah. Wow, sekalipun mereka sepertinya dikejar-kejar, mereka harus melalui padang belantara, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang mereka terima setiap hari. Nah, sementara bangsa Mesir menderita akibat tulah-tulah. Akibat Fir'aun tidak mendengarkan Tuhan. Fir'aun masih sibuk mengejar bangsa Israel. Nah, sejak saat itu banyak orang Mesir yang takut kepada Allah bangsa Israel dan Allahnya Musa. Hambanya itu, ya, Musa adalah hambanya Tuhan, hamba Allah. Hamba yang diutus oleh Allah sendiri. Nah, sebelum tulah yang terakhir atau tulah yang ke-10 menimpa orang Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa bahwa pada tengah malam nanti malaikat Tuhan akan menjelajah Mesir dan akan membunuh semua anak-anak sulung dari anak-anak orang Mesir itu. Di setiap rumah jika ada anak sulung, maka anak laki-laki sulung, maka malaikat akan membunuhnya. Nah, tetapi keluarga umat Israel ya akan selamat jika mereka mau taat, yaitu membubuhkan darah anak domba pada kedua tiang pintu rumah mereka. Nah,
mereka harus menyembelih domba, kemudian darahnya dibubuhkan di kedua tiang pintu, kanan, kiri, di rumah-rumah mereka. Nah, pada malam itu tentunya orang-orang Israel taat dong melakukan itu karena mereka tidak mau kehilangan anak laki-lakinya. Nah, pada malam itu tangisan yang kuat terdengar ke seluruh Mesir. Anak laki-laki sulung dalam setiap rumah telah mati. Mereka meninggal. Nah, Fir'aun telah melihat sendiri putranya mati dan dia tahu bahwa itu adalah perbuatan Tuhan, Allah umat Israel. Semua orang Mesir ketakutan, tapi Fir'aun mengutus seorang kepada Musa. Segeralah kamu dan bangsamu itu keluar dari negeri ini. Bawalah semua milikmu dan jangan tinggalkan apapun. Berdoalah kepada Allahmu agar dia mengasihani kami. Itu kata Fir'aun. Keesokan paginya orang-orang Israel itu meninggalkan Mesir setelah mereka menetap di Mesir selama 400 tahun. Ingat cerita Yusuf, mereka ada di Mesir karena Yusuf. Nah, mereka sudah berada di Mesir setelah 400 tahun, ya kan? Kemudian mereka meninggalkan Mesir karena dijadikan budak. Tuhan gak rela. Nah, mereka akhirnya pergi meninggalkan Mesir setelah mereka tinggal di sana selama 400 tahun. Tuhan Allah berjalan mendahului kumpulan besar manusia tersebut. Kira-kira ada 2 juta manusia yang dibawa Musa keluar dari tanah Mesir itu. Wow, banyak sekali bukan? Nah, pada waktu siang Tuhan membentuk awan besar menyerupai tiang berjalan di hadapan umat Israel. Jadi Tuhan menuntun dengan cara membentuk awan besar menjadi tiang, namanya tiang awan. Itu ada di siang hari. Nah, pada waktu malam hari dia menjadi tiang api, ya. Dia menjadi tiang api. Dia memimpin umatnya pada waktu siang dan pada waktu malam. Kalau waktu siang itu tiang awan, kalau waktu malam itu tiang api. Nah, next ya adik-adik. Nah, bacaan ini cerita Alkitab ini ada di Keluaran 12 sampai 13. Adik-adik boleh baca ya di rumah. Nah, oke. Nah, sekarang itulah cerita tentang Musa. Nah, kemudian bangsa Israel melakukan perjalanan melewati Laut Merah. Nih, setelah dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, terus mereka dipimpin oleh itu, lalu mereka harus melewati Laut Merah. Setelah beberapa hari, mereka pun mendekati pantai, bibir pantai gini ya, yang sananya laut. Mereka sudah mentok di pantai itu. Nah, dengan lautan yang menghadang di depan mereka dan gunung tinggi di kedua sisinya. Nah, ternyata Raja Fir'aun menginginkan mereka kembali. Begitu mereka telah pergi, dia pun memanggil tentaranya, pasukan kereta dan pasukan berkudanya. Nah, dan mereka mengejar umat Israel ini yang sudah pergi meninggalkan Mesir. Nah, dalam beberapa hari ini pula Raja Fir'aun berubah pikiran, sehingga dengan pasukan berkudanya dia dapat mengejar umat Israel. Aduh, bagaimana ini? Di depan Laut Merah, di depan ada laut, ya kan? Namanya Laut Merah ya adik-adik, tetapi laut ya seperti biasa. Terus ada gunung yang menjulang tinggi. Gimana kita mau lewat? Kita sudah mentok. Di belakang sudah ada tentara Israel yang mengejar. Aduh, bagaimana ini? Ketika pasukan Fir'aun itu semakin dekat ya dengan umat Israel, ketakutan ya umat Israel. Aduh, kita dikejar, mau lewat mana ini? Lalu umat Israel berseru kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar ke tempat yang buruk ini?" Kata umat Israel itu kepada Musa. Nah, adalah lebih baik kami bekerja di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Itu kata umat Israel itu kepada Musa. Ya,
Lalu Musa menjawab mereka, "Jangan takut." Apa adik-adik? Jangan takut ya. Tetap berdiri dan lihatlah bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu. Tuhan akan berperang bagimu dan kamu tidak akan melihat orang Mesir lagi sampai selama-lamanya. Percaya saja. Nah, akhirnya lalu tiang awan itu bergerak ke belakang mereka dan berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, tiang awan itu adalah Tuhan ya. Nah, bagi orang Israel dia adalah terang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi bagi orang Mesir dia adalah kegelapan yang mengerikan. Nah, sepanjang malam itu angin dari timur bertiup di atas laut. Pada paginya laut telah terbelah menjadi dua. Di sisi kiri dan kanan ada tembok yang seolah-olah membatasi air laut dengan daratan kering. Nah, jadi terbelah. Di sini, ini harusnya laut, tetapi terbelah. Sisi kanan dan kiri seolah-olah ada tembok yang membatasi airnya di sana supaya airnya enggak jadi satu. Jadi ini daratan, ini sudah jadi daratan orang sehingga umat Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut yang telah kering itu. Nah, semua orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu yang sudah kering itu. Nah, ketika orang Mesir mengejar umat Israel, mereka semua mati tenggelam bersama-sama dengan kuda mereka. Karena setelah umat Israel menyeberang, tentara Mesir dan pasukan berkudanya itu mengikuti, tetapi Tuhan menutup mereka dengan air laut, ya kan? Nah, ketika umat Israel telah menyeberang, ya kan, dengan selamat dan bangsa Mesir berada di tengah laut, dia mengejar masih di belakang. Nah, Musa mengulurkan tangannya ke laut dan tembok sisi kiri, lalu tembok sisi kanan itu menjadi satu, seperti roboh sehingga air kembali memenuhi tanah yang kering tadi, laut yang kering tadi. Nah, lalu Musa menuliskan lagu kemenangan dan menyanyikan bersama-sama dengan umat Israel. Jadi ini seperti tembok begini ya, tetapi ini sangat luas sekali, sangat besar. Jadi yang sebelah sananya, jauh sana itu seperti tembok, yang sebelah sananya itu juga seperti tembok tinggi. Lalu kemudian umat Israel itu maju, mereka menyeberang dengan banyak orang itu menyeberang semuanya. Lalu bangsa Mesir di belakang, ya kan, Fir'aun dan tentaranya yang berkuda itu, tentara-tentara Mesir mengejar mereka ada di belakang, tetapi mereka tidak bisa menyeberangi itu karena laut sudah menjadi satu, temboknya roboh lalu mengubur mereka, menenggelamkan mereka, ya. Nah, lalu Musa menuliskan lagu kemenangan dan menyanyikan bersama-sama dengan umat Israel. Mereka menang, mereka akhirnya bisa melewati batas yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Nah, bacaan cerita Alkitab ini ada di Keluaran 14 ayat 15. Oke adik-adik. Nah, ya. Pertanyaan pertama adik-adik, bagaimana cara Tuhan menuntun umat Israel menuju tanah perjanjian? Yaitu dengan cara apa? Ayo jawab, ada yang bisa jawab? Nah, betul sekali adik-adik, dengan cara Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam hari. Yes, pintar sekali adik-adik. Nah, yang kedua, siapakah yang membuat awan bergerak? Siapa? Ya, Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, apakah yang terjadi pada tentara Fir'aun? Apa ya? Kenapa ya? Kenapa? Ya, mereka tenggelam di Laut Merah karena Tuhan sudah menutup laut laut itu dengan air lagi ya. Jadi mereka tenggelam. Nah,
Siapa yang membelah Laut Merah? Tuhan Allah. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Allah melalui Musa. Ya. Nah, adik-adik, Kak Diah menyampaikan cerita Alkitab tentang Musa, yaitu tentang ketaatan Musa dan tentang keteguhan hati Musa, mereka yang sudah taat dengan perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk umatnya, untuk bangsa Israel. Musa hanya berserah, hanya percaya kepada Tuhan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Apapun yang yang kita kerjakan, kalau kita percaya dan berserah kepada Tuhan dan kita terus berusaha, pasti akan dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Yeay. Yuk semuanya, kita akan berdoa ya. Kita akan tundukkan kepala, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya bahwa Tuhan yang menuntun setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberkati setiap kami. Ajar kami Tuhan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang diberkati, dan anak yang memiliki masa depan yang cerah, yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menjadi anak yang berbakti, anak yang mau hormat kepada orang tua dan guru, anak yang menyayangi teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.